wartaberita.com. Izin sebelumnya saya menyapa Pak Ono Purbo selaku narasumber utama kita pada hari ini. Selamat sore, selamat malam Pak Ono. Sehat-sehat Pak. Malam semua, Assalamualaikum, selamat malam. Halo Pak, terdengar Pak? Eh, suara saya nggak kedengeran ya? Satu, dua, tiga, tes. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo Pak. Oh, halo, halo. Ter, waduh, Kayaknya belum terdengar suara dari Pak Ono. ter. Gimana caranya nih? Weh, bingung gue. Tadi kok bisa? Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Masuk. Ya, supaya tidak berlama-lama mungkin Suaranya Pak langsung. ini didengar? Suara saya kedengeran nggak ya? Bingung. Dengaran Pak? Kok tadi Pak Samuel kayaknya nggak kedengeran suara saya? Gue bingung gue. Pembawa acaranya nggak bisa dengar suara saya. Waduh. Pak Samuel sudah bisa dengar suara saya belum? Ya, Pak, sudah terdengar Pak, mohon izin. Oh, halah. Alhamdulillah. Mangga, silakan. Ya Pak, mohon izin Pak untuk membuka obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin Pak sedikit dari saya. Tema kita pada hari ini Pak untuk terkait dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik Pak. Ya. Ya, kita tahu Pak, akhir-akhir ini kan kita sering lihat Pak beberapa kejadian seperti kemarin yang viral itu ada penipuan dalam bentuk aplikasi paket salah satu ekspedisi Pak, ya kan? Walaupun itu memang bukan dari ekspedisi yang bersangkutan sudah membantah, dan ternyata ada masyarakat yang menjadi korban Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak terkait itu yang apa yang menjadi concern Bapak terkait hal itu Pak. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa menyambut pertanyaan Pak. Oke, terima kasih Pak Samuel. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tapi poinnya kira-kira gini lah. Teknik serangan yang paling banyak dipakai adalah nipu. Jujur. Jadi nipu banget. Ya, Jadi kalau mau iseng, oh saya di disable ya, boleh dibuka ini nggak ya, screen sharingnya, biar lebih gampang. Oke, eh sambil nunggu dibuka. Tapi kira-kira gini deh, Anda bisa ngambil laporan saya 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 1 tahun yang lalu ya. Itu yang dibikin dengan teman-teman dari TikTok dan sebagainya sama UGM. Jadi kita bikin review dan ternyata serangan paling dahsyatnya nipu. Terus saya juga hampir tiap hari nerima komplain, apa bukan komplain ya, curcol orang-orang, Pak saya ditipu, Pak saya kehilangan duit sekian ditipu. Jadi jujur teknik serangannya tidak dahsyat-dahsyat banget. Nah, cuman kalau yang agak dahsyat, wah masih, oh, bisa dibukain nggak ya? Saya sebentar bisa ya Pak. bisa screen sharing. Sebentar Pak. Ya udah biarin. Nah, yang agak dahsyat, kalau nipu biasa kira-kira cara nipunya gini. Nawarin, ya kalau kita pakai email sering dapat spam kan ya. Tawarin produk apa segala macam dan orang bisa ketipu dengan tawaran menggiurkan misalnya uang akan berlipat segala macam. Nah, kalau yang tadi itu dari bank apa segala macam jadi tadi ekspedisi ya. Zaman dulu kala bisa bank 3 huruf kena juga, dan banyak banget yang kena. Jadi caranya adalah orang pura-pura jadi institusi lain gitu. Bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk email, terus dia pura-pura jadi institusi mana, dan udah gitu orang jadi ketipu. Jadi kalau yang aplikasi itu agak serius bikinnya.
karena dia harus bikin aplikasinya. Jadi bentuk tampilannya segala macam itu dibikin mirip sama aplikasi sebelah sananya. Kalau ingat awal-awal internet, ada internet banking, saya nyebut aja ya banknya ya, nggak apa-apa lah. Waktu itu Bank BCA, terus udah gitu situsnya namanya Klik BCA, click.bca.co.id atau .com lupa ya. Terus ada teman hacker yang bikin salah situs yang salah. Misalnya klik.bca.com apa kayak gitu-gitu. Jadi disalah-salahin dan orang sampai salah gitu. Salah ngetik, udah gitu tampilannya persis sama dengan situs yang aslinya, ada username passwordnya, akhirnya orang ketipu dari situ. Akhirnya dia bisa ngumpulin username password dari orang-orang customer BCA. Jadi penipuannya sebenarnya sederhana banget sih. Pura-pura, jadi ada yang nipu, benar-benar nipu. Jadi nawarin investasi lah. Kalau yang investasi tadi, dosen saya, guru saya di ITB ketipu 200 juta. Ada yang nawarin, ada yang memiripin dengan situs yang beneran. Nah itu kayak tadi. Kasus yang pertama kali BCA itu tahun berapa ya? Awal-awal internet banking lah. Mungkin hampir 20 tahun yang lalu kali. Belasan tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi itu normal banget. Nah yang jadi hati-hati adalah kita semua, teman-teman, masyarakat harus kalau nipu itu susah, yang itu susah ya. Gimana caranya? Saya juga kalau yang Klik BCA orang sering kali nggak hati-hati. Tampilannya kira-kira sama padahal salah situs gitu. Jadi kira-kira itu yang masalah-masalah besarnya. Ya. Pak, mohon izin, screen-nya sudah bisa di-share, Pak. Oh, coba. Sudah Oke, terima kasih banyak. Saya cuma pengen yang penipuan itu mungkin nggak ini ya. Saya pengen ngasih lihat laporannya bisa diambil di Ono Center ORID. Kalau kita klik ada sebelah kanan atas itu, turunin ke bawah lagi. Ini ada mana sih? Salah, bukan event. Nah, mana ya? E-learning, IT camp, remaja, IT perempuan, bukan gallery. Publikasi. Nah, di sini ada white paper TikTok sama white paper, saya copy paste ya, ininya URL-nya. Di situ ada white papernya TikTok sama white paper cyber security threat. Oke. Ini lupa dibikinnya tahun berapa, kalau nggak salah tahun lalu apa 2020, berarti 2 tahun yang lalu, udah lama juga ya. Saya akan coba baca, ini intinya sederhana banget sih. Nah, kita nyebutnya phishing ya. Kita nyebutnya phishing. Tapi penipuan itu 78% insiden itu penipuan sih. Gitu, kira-kira itu aja sih poin gedenya. Sok, mangga. Ini kalau ada apa-apa silakan di chat ya. Kalau pengen interupsi silakan masuk ke chat dulu juga boleh. Ya, mungkin teman-teman wartawan yang masuk di ruang Zoom ada yang mau coba dielaborasi dari Pak Ono. Beliau ini kan pakar informasi dan teknologi, mungkin kita bisa banyak dapat ilmu dari beliau. Supaya kita jangan jadi korban dari phishing tadi yang Pak Ono bilang ya, Pak. Atau gue kasih lihat korban-korbannya ya. Gue kasih lihat korban nih ya. Ini sekarang gue kasih korban. Saya akan masuk ke channel YouTube saya. Channelnya namanya Ono Center, jadi bisa dicari. Namanya Ono Center. Coba saya gedein lagi. Oke, ini digedein biar gampang ngelihatnya aja ya. Jadi channelnya namanya Ono Center. Saya akan baca komen ya. Komen-komen di situ saya akan tutup. Ditipu, misalnya saya cari keywordnya ditipu. Oke. Kelihatan banyak banget nih. Ya. Kang Ono, saya minta tolong, saya baru aja ditipu, akun game saya dicuri orang,
mungkin Kang Ono anggap sepele, tapi untuk saya karena akunnya minatnya untuk saya jual untuk bayar istri. Jadi dia jual akun game dia, mungkin harganya mahal, harapannya dia dapat duit buat bayar lahiran istri, ternyata ketipu. Ini kalau ini udah sering banget sih, gila-gilaan nih. Terus eh kalau ini bukan, coba saya cari ya. Saya cari lagi nih dia. Pak Ono, bantu saya, teman saya habis ditipu 27 juta, pembayaran melalui dompet, wallet, Dana, GoPay, transaksi teman saya mau jadi agen top, ketipu. Lapor polisi, minta maaf aja, tidak direspons yang ini ya, minta maaf yang ini ya. Soalnya polisi juga bingung kalau udah gitu sih, jujur. Nah ini, kalau ini dia pengen balas penipunya. Saya mau tutorial tracking alamat penipu online Pak. Setelah saya tahu caranya, saya akan coba membuat web orang ini yang pernah ketipu untuk melacaknya. Jadi kayak gini banyak banget. Sebulan yang lalu ada yang sampai orang dari mana ya, Indonesia, orang Indonesia di Jepang posisinya, dia email ke saya, Pak saya ketipu berapa ya, 30 sekian ribu dolar ketipunya, mainan kripto, udah gitu duit ditransfer. Oke, udah gitu ini di Hong Kong, kriptonya di Hong Kong, jadi mainan Bitcoin dan teman-temannya itulah. Dia transfer di Hong Kong, ditransfer 30.000 lebih dolar, itu kan berapa ratusan juta ya. Udah gitu hilang. Pening kepala langsung urusannya. Jadi kayak gitu. Dan itu nggak satu dua ya. Terus ada lagi apa? Kalau yang penipu yang gila-gila itu waktu itu seorang ibu di Klaten kenanya 200 juta rupiah. Dia kasih apa datanya ke saya, dia ditipunya sama orang Malaysia. Penipuannya diajak kawin lah intinya. Tapi kan kawin sama orang Indonesia kan susah. Udah gitu karena ini ibunya kebelet barangkali ya. Transfer duit untuk butuh numpang nikah lah apa kali nggak tahu lah. Transfer duit segala macam 200 juta. Guru saya sendiri di ITB ketipunya sekitar 200 juta juga, investasi dengan Nigeria kena 200 juta juga. Jadi jujur ya, serangan di internet sebagian besar adalah penipuan seperti itu. Jadi objektifnya adalah duit sih sebenarnya. Jadi hati-hatinya di duit sih sebenarnya karena serangan mereka duit. Serangan kedua yang agak fatal juga adalah syahwat. Dan objektif akhirnya juga duit juga lagi sih, syahwat. Dan ini yang ketipu horor-horor biasanya anak muda sih. Anak muda yang baru lulus lah, nyoba-nyoba lah, kan ada apa istilahnya teh, eh, VCS ya. Lu pada ketawa-ketawa, lu senyum-senyum lu VCS. Korbannya udah ada, komplainnya ke saya lagi, aduh parah. Dia nggak bilang VCS sih, cuman dari cara bereaksinya gue tau lah ini pasti VCS ketipu. Udah gitu kan, udah VCS udah gitu rekaman videonya dipakai buat ini minta duit. Nih kalau duit nggak ditransfer, nih video disebarin ya, bubar dah langsung. Gitu ceritanya. Jadi ujung-ujungnya kayak gitulah kira-kira. Tapi ada yang syahwat murni juga ada sih. Pak, Ya, Pak Nono, izin Pak. silakan. Izin Pak, saya Willy Pak, perkenalkan saya Willy Pak, wartawan koma.id Pak. Oke. Ini Pak, kan kemarin ketika apa namanya ada modus penipuan berkedok chat kurir paket ekspedisi. Oke. Nah itu sempat melebar kemana-mana gitu kan. Iya. Di mana sampai ada seruan maksudnya semacam perbincangan rame juga itu di media sosial. Mm-mm. Itu terkait dengan siaga 1 bagi para pelaku belanja yang kerap belanja online gitu. Iya. Artinya harus siaga sampai dikatakan siaga 1 gitu. Nah itu sebenarnya ada pengaruh nggak sih Pak? Mungkin dari datanya atau gimana gitu sehingga mereka bisa akses semacam jalan tol lah langsung sampai ke data orang-orang yang dituju gitu Pak. Ini susah-susah gampang ngomong depan wartawan teh susah-susah gampang. Salah ngomong bisa kacau dunia. Sebenarnya ada 2 sih Pak. Ada satu lagi pertanyaannya. Oke. Yaitu kenapa Pak yang sasarannya itu yang digunakan sebagai kedok itu adalah kurir paket gitu. Nah kalau misalnya BCA kan mungkin orang masih paham lah, mungkin ada yang
ada yang ngerti, artinya kan di tulisannya kalau misalnya dia pakai nomor WhatsApp kan mungkin masih ketahuan orang yang agak ngerti kan mungkin ini penipuan nih, kan nggak mungkin nomor apa BCA kan pakai nomor kayak nomor pada umumnya kan gitu kan. Sorry, jujur dulu ya, saya nggak ngikutin yang berita yang kurir paket itu. Bisa diceritain lebih Oh, agak detail dikit nggak? Ceritanya gimana sampai dia ketipunya? yang kurir paket itu jadi ketika mereka WhatsApp bahwa ada pengiriman paket, nah ketika diklik itu langsung Oh, langsung ke direct, oh iya jadi betul. langsung masuk, kemudian ada kode OTP ya kalau nggak salah Iya, Pak. Kode OTP itu langsung digunakan untuk apa uangnya langsung ludes gitu. oh iya iya iya. Iya, Kan itu gimana Pak? Kenapa mereka lebih kok bisa gunakan itu gitu? Selalu aneh aja eh proses. ini sebenarnya bukan hanya kurir paket ya. Ya. Jadi ini jadi dia bikin aplikasi buat apa ya? Ngeri direct lah kira-kira dalam ini saya berusaha pakai bahasa yang sederhana supaya supaya orang gampang nerimanya. Cuman dia di kita-kita yang di hacker beneran biasanya nggak pakai istilah-istilah yang kayak gitu. Jadi saya akan ngerubah istilah ya supaya orang biasa lebih gampang nerimanya. Jadi itu tidak terjadi dengan kurir paket aja sih sebenarnya, jujur. Itu tidak terjadi dengan kurir paket aja. Kita bisa bikin aplikasinya apa aja. Kemudian kalau diklik dia akan kalau kurir paket kan ada OTP-nya segala macam ya oke. Nanti itu bisa dipakai ke bank. Tapi bisa juga itu kalau bahasa benernya bisa berbentuk trojan atau virus dan sebagainya. Jadi intinya kalau ada attachment seperti itu, kita harus curiga duluan sih sebenarnya. Jujur saya sendiri nggak pernah pakai WA makanya. Jadi bisa berbentuk kurir paket, bisa berbentuk hadiah, misalnya Anda dapat hadiah, ini akan ditransfer segala macam, bla 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 segala macam, tolong kasih nomor akun banknya, mulai kacau dari sebelah sana. Jadi bisa macam-macam, jujur bisa macam-macam. Yang lebih parah lagi adalah kalau dia ngirim attachment, ini bisa apa aja bentuknya, kadang-kadang berbentuk gambar. Kalau anak-anak muda gambar kan suka diklik. Nah, itu diklik itu aplikasinya bisa masuk ke dalam, ke handphone tadi. Nah, masuk handphone tadi nanti kita bisa transfer data-datanya dari handphone itu ke si hacker. Saya kasih lihat ya aplikasinya. Cara bikinnya cara bikinnya saya kasih lihat. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih bagian yang ini. Saya share screen ya. Ini kalau udah mainan kayak gini kita main ini sih sebenarnya. Mainnya ini makhluknya ini yang kita pakai biasanya. Softwarenya ini Kali Linux, sorry. Ini adalah software yang biasa kita pakai buat bikin aplikasi tadi. Oke. Jadi ini namanya Kali Linux, ini free bisa kita ambil di internet. Jadi kita cukup cari Kali Linux. Oke. Ini bisa di-download nih. Bisa di-download diambil. Kalau dipasang ini bisa di-download, ini free bisa diambil. Nah, bentuknya kayak gini. Software yang dipakai namanya MSF Venom. Venom itu kan bisa ya. Saya gedein biar enak lihatnya. View, zoom in, zoom in, zoom in. Cuman ini udah mulai bahaya banget nih sebenarnya. Cuek lah, acuh. Ini saya pakai ini MSF Venom. Ini software ya. Jadi udah jalan ya. Nah, sekarang saya kasih summary-nya aja, kesimpulannya aja kira-kira gini. Nih, saya masuk ke websitenya saya, Ono Center Oride. Jujur, saya pernah bikin juga video tutorialnya di YouTube dan saya banyak kena teguran dari YouTube. Saya udah sekitar 6 kali ditegur sama YouTube sih, dan udah diancam buat di delete itu channel. MSF MSF aja dulu ya, Metasploitable. MSF adalah Metasploit Project. Ini adalah salah satu software yang paling parah kalau dipakai buat hacker. Kita akan attack Android misalnya, kita akan nyerang Android. Ini saya akan kasih lihat caranya. Tadi MSF Venomnya kita masukin ke APK dari handphone.
Oke, APK-nya bisa apa aja berarti? Bisa jadi kurir apa tadi? Aplikasi buat kurir barang, bisa internet banking. Teman-teman kadang-kadang kalau gila keluar pakai internet banking juga. Internet bankingnya siapa aja. Jadi APK-nya APK beneran sebetulnya, APK-nya kurir beneran atau APK-nya internet banking beneran. Kita tempelin Venom apa backdoor. Kita tempelin Trojan. Kita kira kayak gitu. Jadi kita tempelin virus lah dalam bahasa sederhananya, kita tempelin virus lah di situ. Jadi softwarenya software bener sebetulnya, aslinya mah bener. Kemudian kita tempelin virus dan ini kita harus nipu si korbannya supaya dia menjalankan aplikasi ini. Jadi tekniknya gitu gitu doang sih. Jadi kita ambil aplikasi yang benar, kita tambahin virus aplikasinya, terus kita tipu korbannya supaya dia menjalankan aplikasi tadi. Kalau tadi kan kasusnya dia pakai ini ya, apa sih software buat ngirim barang tadi ya. Setelah ini dijalankan, saya masuk ke software saya di sini, MSF Console saya jalanin. Konsol saya jalanin di sini. Ini jalan, dia akan standby untuk nerima komunikasi dari aplikasi yang barusan kita kirim pakai WhatsApp tadi. Dan ini kita jalankan. Ini pada saat kita klik exploit, dia standby. Nerima komunikasi dari sana. Kalau smartphone-nya korban berkomunikasi sama Kali Linux-nya kita bisa ngasih perintah-perintah parah di sini. Ini contoh perintah-perintah yang kita bisa kirim ke smartphone tadi ya. Misalnya WLAN geolocate, kita bisa ngelihat lokasi handphonenya ada di mana, di peta. Oke, kita bisa ngelihat dump call log. Kita bisa ngelihat nih handphone udah nelpon ke siapa aja. Kita juga bisa dump SMS, kita bisa ngelihat handphone ini ngirim SMS ke siapa aja. Kita bahkan bisa ngirim SMS dari handphone itu ke tujuan lain. Tolong dicatat bahwa handphonenya kemungkinan kondisinya lagi standby aja, layar hitam-hitam aja, kayaknya nggak dipakai. Tapi kita dari luar bisa masuk ke handphone dan bisa melakukan ini semua, kirim SMS. Yang paling parah yang ini, kalau parah geblek mah yang ini, kita bisa lihat webcamnya ada berapa di handphone. Misalnya ada 2 webcam, kita bisa nempelin salah satu webcam, pakai webcam snap itu nempel, kemudian kita bisa webcam stream. Kalau webcam stream dilakukan, video, suara segala macam dari handphone sasaran dikirim semua ke handphonenya, ke Kali Linux-nya kita. Jadi ini saya kasih lihat nih udah jalan nih kondisinya kayak gini kalau jalan. Kalau saya mau jalanin ininya, tapi ini kan handphonenya nggak ada ya. Saya tinggal jalanin ini dia mulai standby nih. Nih saya jalanin di sini standby dia. Di sini. Oh, ya. Nggak bisa. Saya nggak bisa dari sini. Saya harus dari Kali Linux langsung. Jadi nggak bisa copy paste di sini. Jadi saya dari sini nanti use misalnya saya harus manual nulisnya nih. Exploit multi handler kayak gini harus diketik satu-satu. Saya kasih contoh satu ya. Exploit multi handler, enter. Nah, terus udah gitu saya harus ketik lagi ini ketik satu-satu semuanya sampai exploit. Kalau itu dilakukan nanti handphonenya komunikasi kita udah babat habis semua sebelah sana. Kita bisa dapetin macam-macam gitu. Oke, pertanyaan kedua saya lupa. Tadi apa ya pertanyaan keduanya ya, Mas Willy? Itu mic-nya masih di mute. Ya, Bang Willy, ada lagi Bang? Ada tadi pertanyaan keduanya saya lupa. Pertanyaan kedua itu tadi soal apa namanya? Kenapa yang dijadikan sasaran itu kurir paket, Pak? Oh, itu ya apa aja sih. Jadi kita bisa apa aja jadi sasaran, intinya kita mau nipu si korban tadi. Jadi kira-kira aplikasi apa yang kira-kira bakal diklik si korban. Kira-kira kayak gitu. Bisa kurir paket, bisa bank. Teman-teman saya lebih sering bank sih sebenarnya jujur. Kemudian satu lagi tadi Pak, belum Ya. Pak, mungkin apa yang soal data. Oh ya, tadi udah ya Pak, yang data ini, yang belanja online ya Pak. Oh, Lap- iya, iya. Jadi, tapi belum yang belanja online kira-kira gini sih. Data pribadi di belanja online ya. Iya. Bisa bocor nggak? Iya. Ini berat nih jawabnya nih. Sebagai ini korbannya istri gue sendiri soalnya, jujur.
Sebenarnya bukan bisa bocor ya. Kalau hackernya jago, dia bisa ngehack dan jebol. Jebol si situs online-nya bisa. Kalau hackernya jago. Cuman sekarang situs-situs online juga akhirnya memakai orang-orang cybersecurity yang jago-jago buat mempertahankan. Jadi kalau pertanyaannya data data di situs apa belanja itu bisa jebol nggak sih? Dulu parah jebolnya. Dengan pengalaman itu mereka akhirnya ngeluarin duit buat bayarin orang buat mempertahankan situsnya lebih bagus lagi. Jadi ya dulu jebol. Cuman sekarang kayaknya probabilitas jebolnya lebih dikit. Cuman saya nggak akan nutup kemungkinan bakal jebol. Soalnya teknik jebolnya bukan dari situsnya langsung kadang-kadang. Jadi teknik jebolnya dari usernya gitu. Kan gini cara kalau teknik orang perang ya. Kalau orang lagi perang itu yang dihajar bukan bentengnya. Misalnya bank. Kalau ngehajar bank kan susah. Karena bank pasti pertahanannya bagus banget. Orang nggak mau bank kan nggak mau sampai banknya jebol. Jadi dia pasang macam-macam di banknya. Yang sering kali dilupakan sama bank adalah nasabah banknya. Jadi kalau kita mau nyerang orang, bukan nyerang banknya langsung. Nasabahnya aja kita serang. Cara nyerangnya gimana nasabahnya? Kita tipu. Cara nipunya gimana? Macam-macam. Contoh yang paling sering, paling gampang adalah kita iming-iming. Anda dapat hadiah. Kayak gitu-gitu ya. Terus akhirnya dia ngeklik aplikasinya jalan di handphonenya udah bubar tuh ceritanya kayak gitu sih. Jadi yang diserang nasabah sih sebenarnya. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya ini loh. Aplikasi buat apa tadi kirim barang itu tadi bukan hanya itu. Banyak, banyak banget. Serem. Oh nih saya ngomongin juga deh kalau gitu ya. Kita bulan, tapi ini agak berlawanan nih. Jadi kita bulan April, kampus saya sih, bulan April kita mau ngadain Olimpiade hacking sih sebenarnya. Pasti ada yang pusing, Pak Iqbal pusing nih. Jadi kita akan ada Olimpiade hacking, tapi buat anak SMA sama SMK. Bukannya apa Pak, kita butuh, ini jujur ya, Indonesia kan butuh ahli-ahli cyber security. Ahli cyber security itu hanya bisa dapat kalau mereka tahu cara kerjanya hacker. Jadi hacker biasanya ilmu-ilmu hacker itu biasanya dipelajari waktu mereka masih SMA, SMK segala macam. Jadi kita bikin pertandingan insya Allah April akan digelar. Nah ini hadiahnya dahsyat sih sebenarnya, kita kasih beasiswa anaknya jadi sarjana full sampai jadi sarjana. Nah ini April. Nah kalau kita bisa dapat anak-anak seperti ini, kita pengen moles anak-anak ini supaya nantinya bisa jadi ahli cyber security. Jadi rata-rata orang-orang yang ahli cyber security rata-rata emang hacker dulunya, hacker jago-jago sih. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan udah mulai kejawab ya. Pak, satu lagi boleh Pak? Wah boleh, mau banyak juga nggak apa-apa lah. Kalau terkait ini Pak, ini kan yang jadi korban ini kan rakyat gitu. Betul. Kalau kita lihat kan rata-rata ya kalangan kelas menengah ke bawah lah. Betul. Yang jadi korban yang nggak terlalu melek soal teknologi gitu. Nah, sebenarnya ini negara ini kan, nah ada nggak sih negara ini mungkin sering membangun komunikasi dengan pihak bapak mereka mungkin sebagai pakar teknologi, kemudian datang untuk memberikan prediksi yang bakal terjadi di masa-masa yang akan datang. Artinya sebelum orang jalan satu langkah gitu udah jalan 100 langkah gitu. Jadi memprediksikan ini bahaya-bahaya A, B, C, D. Negara itu sebenarnya lakukan itu kan sih Pak? Ya, atau mungkin negara itu mungkin yang sering komunikasi sama saya ya, itu biasanya teman BSSN sih, Badan Siber Sandi Nasional. Ya, cuman jujur dulu cara ngelihatnya kira-kira gini, cara ngelihat petanya. Kita ngelihat ada 3 manusia nih, 3 jenis manusia. Yang sering kita obrolin rakyat. Itu user lah kalau dalam bahasa komputer user, oke. Dan yang kita harus banyak lindungi adalah user ini, rakyat ini, karena jujur, saya ngomong jujur dulu ya, istri saya udah ketipu 6 juta perak. Jadi lu nggak usah jauh-jauh lah, bini gue juga ketipu 6 juta men, parah, pening. Saya ngelihatnya yang kedua adalah pimpinan, yang ketiga si admin jaringan, oke. Nah, khusus buat
pimpinan caranya agak susah nih kalau pimpinan. Pimpinan caranya kita harus ngobrol sama pimpinan itu. Soalnya pimpinan kan nggak bisa kita ajarin ya, karena mereka kan jago-jago. Jadi susah ngajarin pimpinan itu paling susah. Jadi seringnya harus ngobrol. Oke, admin nih saya kasih lihat untuk admin. Dan ini saya kasih tahu ke teman-teman di BSSN segala macam, termasuk aparat juga saya kasih. Anda bisa masuk ke sini. Ini free. Ya, yang saya omongin semua gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bisa masuk ke situs namanya opencourse.itts.ac.id. Lemot pisan. Kunaon masuk. Kita bisa masuk ke situs ITTS, opencourse.itts.ac.id. Oke. Di sini ada dua, ini free. Ada dua mata kuliah lah kira-kira ya. Yang satu namanya saya gedein biar enak ngeliatnya. Yang satu namanya Internet Safety, keamanan di internet. Ini buat tadi end user. Silahkan dilihat di sini ada dasar keamanan informasi, ada perilaku aman di dunia online, ada cyberbullying. Cyberbullying itu kayak hoax segala macam, kategori cyberbullying. Kemudian ada kecanduan konten negatif, ada keamanan password, keamanan email, keamanan gadget dan sebagainya, sampai bisa ngerjain kuis dan dapat sertifikat. Kenapa sampai seperti ini? Soalnya kemarin saya diminta oleh bank, ada beberapa bank, BNI, BI, segala macam, juga operator, Telkomsel dan teman-temannya minta, ini pegawai-pegawai gua banyak yang work from home. Kita perlu kasih bekal ke mereka supaya bisa kerja dengan aman di rumah. Cuman kan capek kalau saya suruh ngomong kayak gituan terus ke ribuan orang. Ya udah gini aja dah, saya kasih ini free, gratis, silakan kerjain ujiannya. Gitu ya. Ini jujur yang ikut ini ada sekitar 11 ribu, coba lihat. 10.800 orang yang ikut nih ya, Internet Safety. Sekarang kita lihat yang bisa dapat sertifikat berapa. Ini kalau udah lulus dapat nilai 90, dapat sertifikat. Oke. Dari hampir 11.000 orang yang dapat sertifikat cuma 159 orang. Padahal ini soalnya gampang banget sih. Kalau mau dikerjain mah gampang pisan. Coba saya kasih lihat contoh ya. Ini buat user biasa nih. Saya kasih lihat contoh. Ini salah klik lagi gue. Oke, saya kasih lihat contoh sederhana. Ini aja. Jadi soal-soalnya kira-kira Anda mungkin berkata, tapi begitu orang benar-benar menangkapi pesan spam. Apa benar layak mengirim spam segitu banyak orang, padahal hanya ada segelintir orang yang merespon? Ini masalah prioritas skala kecil. Ini harus ditanya. Benar salah. Ini tentang spam ya. Spam dan ujungnya penipuan. Gitu. Ini benar salah. Jadi soal-soalnya kayak gini bukan teknik banget sih soal kayak gini. Dan yang lulus cuma hampir 160 orang. Ini baru yang user biasa. Nah, terus tadi saya kasih lihat ada yang cyber security. Ini buat admin jaringan yang mempertahankan server dan sebagainya. Tadi pesertanya kan 10.800 orang. Ini termasuk materi susah. Tapi untuk cyber security saya akan ngajarin hacking nih kalau dilihat di sini. Ini ada intro hacking, persiapan hacking, footprinting segala macam. Jadi cyber security, jadi seorang aparat yang harus mempertahankan server dan sebagainya, bukan aparat sih sebenarnya, admin yang harus mempertahankan server, dia harus ngerti bagaimana orang nyerang. Ibaratnya gini, kalau jadi polisi yang bagus, yang jago harus tahu cara maling kerja dong, supaya bisa nangkep malingnya. Jadi ini juga diajarin. Nah dari ini semua kita bisa ngelihat dari 10.000 orang, berapa orang yang bisa lulus dengan nilai 90 ke atas. Yang lulus cuma 103 orang. Jadi probabilitas lulusnya cuma 1% doang sih dari itu semua. Jadi kondisi real. Jadi ilmunya gratis dikasih. Dan saya teman-teman di BSSN segala macam juga berharap kalau bisa kayak ginian ada di kampus-kampus sih, di sekolah-sekolah tadi yang internet safety ada di sekolah-sekolah. Cuman ya itu butuh waktu buat nego segala macam. Oke, kira-kira itu sih. Saya boleh jawab pertanyaan dari indochannel.id ya. Mudah-mudahan itu udah kejawab ya. Coba bentar. Mas Willy, udah, ya udah. Sekarang saya akan jawab dari Indo Channel. Bagaimana tip agar kita tidak jadi korban kejahatan hacker? Lalu bagaimana edukasi membuat masyarakat yang gaptek ya? Jadi ini saya bercermin ke diri sendiri dulu ya, urusan korban kejahatan hacker. Korbannya istri gue sendiri soalnya. Ini kejadiannya, tapi hackernya jago waktu itu. Jadi istri saya kejahatannya, tempat kejadian perkaranya Facebook.
Jadi temannya dia di Facebook, ini teman tetangga, benar-benar tetangga, lewat Facebook nanya, minta ke dia, Lin, istri saya namanya Lina, Lin, pinjam duit dong buat SPP anak. Oke, nggak masalah, ditransfer waktu itu 2,5 juta atau berapa buat SPP anak. Dan itu duitnya kembali sih nggak masalah karena emang temen. Dah, suatu hari Facebooknya temannya istri saya ini dihack. Oke, hackernya bisa baca komunikasi antara dia dengan istri saya kan. Diulang sama hackernya, pinjam duit lagi. Oke. Terus istri saya berusaha nelpon dong ke dianya, cuman hackernya jago, dibikin teleponnya si sana dibikin sibuk. Nah, istri saya mikirnya positif, oh oke, disibuk kali, saya transfer aja, kali dia butuh urgent duitnya. Ya udah ditransfer, terus berapa jam kemudian dia nelpon berhasil masuk, terus dia cuma bilang gini kan, nih duitnya udah gua transfer ya. Bingung kan sebelah sana, loh kok udah ditransfer, perasaan dia nggak minta, mateng dah lo. Jadi itu kejadiannya. Istri saya pernah kejadian lagi hampir ketipu banget waktu itu, ditelepon sama orang, dia bilang, Bu, anak ibu kami tahan di kantor polisi karena narkoba dan sebagainya. Langsung istri saya kan nangis-nangis kan, guling-guling kan. Saya bilang, paling bohong. Jadi kalau saya udah punya, kayak gitu saya punya insting ya, karena saya mainan di dunia-dunia hitam sedikit lah. Insting itu ada lah. Istri saya kan di dunia putih ya. Di telepon kayak gitu langsung guling-guling nangis-nangis kan. Waduh, gitu. Istri anak masuk ditahan polisi kan nangis. Udah gitu saya bilang sama adiknya istri, tuh telepon anaknya. Susah ditelepon, akhirnya tembus. Dek, Mas ada di mana? Ada di kos-kosan. Mati lu. Langsung saya bilang istrinya tuh ada di kos-kosan. Ini masih hubungan sama yang mau nipunya kan. Jadi intinya ditelepon bahwa ditangkap polisi nanti transfer duit, kira-kira kan gitu kalimatnya ya. Cuman udah keburu ketahuan. Tapi kira-kira pola-polanya kayak gitu sih. Jadi antara dunia nyata sama dunia cyber tuh nggak beda jauh sih sebenarnya. Kalau kita tahu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana mengedukasi masyarakat yang gaptek? Kalau saya caranya bikin tadi website tadi, cuman saya sangat berharap kalau bisa ini bisa diselip-selipin dalam kurikulum lah di sekolah sih ya. Apakah itu masuk bagian pelajaran komputer kayak apa, sebenarnya kalau bisa dimasukin ke kurikulum. Soalnya kebanyakan orang-orang kita tuh apa ya, lugu, terlalu naif banget, akhirnya gampang banget dikatain kayak gitu, ketipu gitu. Nah, kalau kita tahu bagaimana cara orang jahat kerja, ibaratnya gini lah. Kalau berantem kan kita harus belajar karate. Kalau kita belajar karate kan bukan buat kita mukul orang sebenarnya. Kita cuma tahu ilmu bela diri. Dengan tahu ilmu bela diri, kita bisa jadi mempertahankan diri kalau ada orang nyerang dan sebagainya. Ini juga sama sih. Jadi di dunia cyber ini sama aja kita perlu belajar bela diri, belajar karatenya, cara nyerang orang, bukannya untuk nyerang orang sebetulnya, supaya tahu bagaimana orang menyerang supaya kita bisa bela diri sih. Sebenarnya itu yang perlu kita kerjakan, kira-kira gitu sih. Seru. Pak, izin Pak, saya mau bertanya lagi nih, mumpung ada Wih, Pak Ono masih siap. di ruangan ini. Ini gini Pak, ini kan baru-baru ini kita baru disahkan Pak ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pak, Ya, belum lama juga, dan ya, prosesnya kan cukup panjang, ada tarik ulur dan segala macam Pak. ya. Nah, menurut Bapak Pak, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, apakah mengakomodir kecemasan masyarakat Pak tentang adanya kebocoran data ataupun adanya ketakutan masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya perlindungan data pribadi lah Pak, kira-kira Ya, begini Pak. Karena kan kita tahu Pak, masyarakat kan kalau masyarakat awam kan kadang-kadang suka asal ngeklik ya, di ya. Gue nanya balik boleh ya? Gue nanya ya balik. Pak. Gue pengen tahu persepsi Anda semua. Gue nanya balik. Pertanyaan sederhana aja nih. Jadi Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi sudah ditandatangani nih, sudah diundangkan lah. Tapi berlakunya kalau nggak salah tahun depan atau kapan lah. Oke lah, terserah itu mah. Tapi intinya dia tanda tangan. Pertanyaannya, saya pengen nanya nih ke lu pada. Silakan ditulis di chat jawabannya. Silakan tulis di chat jawabannya. Apakah dengan Undang-Undang PDP kita bisa nangkap hacker yang ngejebolin data pribadi? Bisa atau tidak? Jawabannya itu doang. Gue pengen tahu aja, lu pada tahu kagak? Bisa atau tidak menangkap hacker yang menjebolin data pribadi? Pada bingung. Halo? Pada nggak berani jawab.
Gue paling demen. Ya, Mas Willy mau jawab, Mas Kalau Willy. kalau kata ini kata menteri Pak ya, kalau Hmm, yang saya nggak salah itu kata Menteri Kominfo waktu itu Joni Plate, iya, kalau nggak salah bulan 9 lah dia ngomong bahwa bisa itu nangkap Bjorka, kata dia gitu oke. katanya. Oke, karena wartawan udah ada ini ya, wakilnya bilang bisa. Karena kata menteri dia juga. Jadi Ini gua kan kasih ini kan lihat kata dah. menteri, Gua kasih lihat ya. Gua kan kasih. katanya apa undang-undang itu bervariasi karena berdasarkan tingkat kesalahan, kalau nggak salah sih dasarnya. Lu harus pernah baca undang-undangnya langsung nih. Nih gua Baik, kasih lihat ya. Iya, gua kadang-kadang sebelnya kayak gitu sih. Oke, mana dia undang? Oh, ada di cyber security kayaknya. Bentar. Ini cyber security. Ini ada undang-undang perlindungan data pribadi. Ini undang-undangnya langsung. Ini undang-undang makhluk undang-undangnya ini ya. Gue naikkan ke atas. Ini perlindungan data, bukan perlindungan ya, perlindungan data pribadi. Ya mungkin udah pada tahu. Cuman kalau kita lihat di sini, oke, intinya ada, jadi komponennya ada, bentar, prosesor, ini dia, oke ya. Ada pengendali data pribadi, ada prosesor data pribadi. Oke, yang seru di sini eh cari kata kuncinya, misalnya hacker aja nggak ada sih, kata kata hacker nggak ada ya, hacker nggak ada loh. Misalnya bocor, bocor nggak ada, kata bocor nggak ada ya. Yang ada kata gagal, ini gagal ada nih. Oke, nih pemroses data pribadi dilakukan dengan tujuan aktivitas pemrosesan serta kegagalan perlindungan data pribadi. Jadi kalau kita pakai undang-undang data pribadi, yang ditangkap adalah yang proses data pribadi loh. Hati-hati. Hackernya nggak ditangkap. Mampus lo. Lu baca Kor- coba. Eh, korporasi berarti Pak ya? Hah? Korporasi yang ditangkap atau gimana Pak? Ya kan, iya betul. Korporasi itu gini ya. Kan yang pengontrol data kan ada dua nih tadi ya, ada yang ngontrol. Saya ulang lagi ya. Ini udah ke sini ya. Yang ngontrol kan kayak Dukcapil, kayak imigrasi, kayak gitu-gitu ya. Itu yang pegang data pribadinya kan. Yang proses kan toko-toko online lah, tadi apa, kurir-kurir segala macam, itu proses data pribadi kan. Jadi dia yang ditangkap. Hati-hati aja loh. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, saya pakai kata kunci gagal ya. Kata kunci yang dipakai gagal, ini dia. Nih ya. Ini seru juga kalau lihat. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitaan tertentu. Ini pengendalinya wajib ya. 3 kali 24 jam kepada yang punya data, artinya rakyat, dan lembaga. Ini lembaganya nggak tahu lembaga apaan. Tapi pengendali harus dikasih waktu 3 kali 24 jam. Ini ngomong jujur terus terang. Sampai hari ini kalau sampai bocor biasanya nggak 3 kali 24 jam. Biasanya si pengendali baru tahu kalau sudah diviralkan oleh Anda-Anda media. Dan itu kejadiannya nggak 3 kali 24 jam loh. Itu kadang-kadang bisa minggu, bisa bulan. Jadi pengendalinya akan melanggar hukum di sini. Karena paling lambat 3 kali 24 jam. Jadi si pengendali bakal melanggar hukum ya, satu. Terus, pemberitaan tertulis itu harus lengkap. Data pribadi yang bocor apa, kapan, bagaimana, upaya penanganan, pemilihan. Jadi nggak bisa kalau data bocor, pimpinan negara atau pimpinan lembaga tadi akan ngomong, alah nggak masalah data pribadinya bocor, gue juga bocor, nggak mungkin, karena harus ada kayak gini kan. Jadi harus ngomongnya apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, memulihkan, memitigasi data pribadi yang bocor tadi. Jadi ini harus dikerjain sih sebenarnya. Jadi komunikasi publik pimpinan harus mengkaitkan ini gitu. Ini masalah yang kedua. Sekarang saya kasih lihat lagi barang bukti, barang bukti. Bukti lah, bukti. Nih ada bukti. Oke, nih. Alat bukti yang sah dalam undang-undang ini adalah alat bukti yang ada di hukum acara, itu bukti konvensional, atau
berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang lain. Peraturan undang-undang yang ini adalah undang-undang transaksi elektronik. Nah, nggak gampang buat ini cara pikirnya gini ya. Bayangkan kita punya file elektronik. Kita tahu yang namanya file elektronik gampang kita rubah kan, kita edit-edit kan gampang. Bolehlah kita punya barang buktinya berupa gambar. Oke, gambar kan JPEG kan bisa diedit. Bayangkan ini ada barang bukti elektronik, tapi nggak boleh keedit. Harus bisa nggak keedit dan sampai ke pengadilan tidak teredit. Dan ini harus diikutin peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dipakai di sini adalah Undang-Undang Informasi soal Transaksi Elektronik. Dan kebanyakan kita nggak tahu yang namanya di dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik diatur namanya tanda tangan digital itu apa, terus sertifikat digital itu apa. Orang nggak banyak yang tahu. Kebanyakan orang tahunya gini, tanda tangan digital adalah tanda tangan yang di-scan. Padahal salah menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya. Jadi jujur yang pertama, pelaku nggak bisa dijerat pakai Undang-Undang PDP ini nggak bisa jerat pelaku. Pelaku jeratnya pakai undang-undang yang lain ini sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak segampang itu sih. Mateng lu. Artinya gini Pak ya, izin masih ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki ya Pak ya, dari undang-undang ini Pak ya? Atau ditambah mungkin lewat turunan-turunan yang lain. Kalau saya bukan ngerubah undang-undang sih sebenarnya. Jadi undang-undangnya udah ada di undang-undang yang lain tadi sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah besarnya adalah si pimpinannya, si menteri lah, apalah, bos di atas maupun aparat barangkali yang ini seringkali nggak tahu undang-undangnya gitu. Sampai akhirnya salah komunikasi ke media kan. Sampai Mas Willy bilang, oh kata menterinya bisa, kagak bisa lo menteri lu ngaco gitu. Nah, ini lu ini lagi lu tangkap lagi. Ono bilang menterinya ngaco. Jangan yang itu jangan ya. Nggak enak gue sama menterinya ntar. Iya, Pak. Jadi masalah besarnya adalah tingkat pengertian lah tentang undang-undang tadi. Gitu. Itu masalah besarnya di situ. Tapi jujur dulu ya. Ini gue kemarin diundang sama teman-teman Diskominfo, Dinas Kominfo Jabar nih kebetulan. Kebetulan dia lagi sosialisasi tentang kan sekarang di pemerintahan mereka melakukan kirim-kiriman surat secara elektronik semua. Konsekuensinya ditandatangan elektronik dong. Terus gue iseng banget nih. Saya kasih lihat lah keisengannya Ono mah. Parah isengnya Ono mah. Jadi saya buka file dokumen kayak gini, oke. Terus di file itu saya bilang gini, kok nggak bisa kebuka sih? Oh, kebuka. Oke, saya bilang misalnya kepada yang terhormat siapa gitu ya. Terus dengan hormat apa gitu ya, kayak gini ya. Ini kebetulan kemarin kepada yang terhormatnya Pak Ridwan Kamil ya. Terus hormat saya. Terus saya gini nih, insert image. Saya insert tanda tangan gue dong. Tanda tangan saya insert. Ada di VAR, ini tanda tangan gue ambil beneran nih kemarin tuh. Oke, saya ambil tanda tangan saya beneran nih ya. PQ tanda tangan. Oke. Saya ambil sembarangan lah. Ini masuk tanda tangan saya nih, tanda tangan ngaco saya masukin. Oke. Udah gitu saya tanya, ini pakai Zoom sih ceritanya, pakai Zoom waktu itu. Saya tanya ke ini peserta ASN dari di Jawa Barat lah banyak banget. Saya tanya, apakah surat saya sah secara elektronik? Sebagian besar akan jawab sah. Jadi kayak gini tanda tangan di scan, ditaruh di dokumen sah. Padahal secara Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini tidak sah. Gitu. Dan ini banyak orang nggak tahu loh. Gitu. Sampai sekarang aja saya sering kali, Pono tolong tanda tangan, di scan aja. Capek deh, secara hukum tidak sah loh itu. Gitu ceritanya. Parah ya. Oke. Ada lagi? Ya udah jam 7 aja nggak kerasa ya. Sok. Nondi silakan.
Ya, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Poin yang poin yang parahnya tadi kayak tadi ya statistik yang ada di e-learning saya aja kan 10.000 orang lebih, hampir 11.000 orang, lulus cuma 100 orang. Jadi hanya 1% sih yang punya kemampuan seperti itu. Dan ini juga kesalahannya bukan di orang juga sih, kadang-kadang salahnya ada di guru, dosen segala macam. Jadi bukan belum tentu pimpinan juga yang salah sih, guru dosen juga punya kesalahan. Banyak dosen-dosen juga kagak ngerti soalnya. Pusing saya. Oh, Pak izin Pak. sebelum Ya, terlalu jauh ya, udah tahu email saya belum? Nih kalau ada apa-apa ya, saya kasih aja email saya. Ini email saya. Jadi kalau mau komunikasi saya banyaknya pakai email. Pak Iqbal juga komunikasi pakai email. Ono ITTS, Ono Indonet. Kalau pakai Twitter di sini. Jadi komunikasi saya banyaknya itu, dan jujur Twitter saya followernya kebanyakan hacker sih. Hampir 400.000 orang. Teman 99% cowok sih gitu. Ceweknya hampir nggak ada. Sedih dah pokoknya. Dunia hitam itu mengerikan. Garing. Pak izin Pak, mungkin gini Pak. Ini Hmm. kan sekarang kita kan lagi di era digital ini kan berkembangnya sangat pesat ya Pak ya. Hmm. Terutama di kemarin pas dalam kondisi pandemi kita tahu Hmm. banyak kegiatan-kegiatan itu dialihkan ke Online. lebih ke arah online Pak ya. Ya. Maksudnya pertanyaannya umum aja mungkin Pak. Hmm. Seberapa penting sih Pak perlindungan data pribadi itu dalam di era digital kayak sekarang ini Pak, biar masyarakat juga lebih melek gitu Pak, hal-hal seperti ini gitu. Oke. Ya. Jawaban singkat dulu ya. Amat sangat penting sekali. Itu amat sangat penting sekali. Soalnya apa? Kalau sampai ada orang lain dapat data pribadinya kita, dia bisa jadi kita. Gitu. Oke. Dan cerita selentingannya udah parah banget. Contoh paling sederhana gini. Jadi orang kadang-kadang nganggap sepele ya. Paling blow on mah gini lah. Paling blow on ini teknik paling blow on banget ya. Saya masuk Google lah, masuk Google. Tulis aja IKTP. Sorry salah. Di sini kita tulis IKTP aja. Oke, gambar. Langsung dapat banyak IKTP orang kan. Dan yang parah kan di sini kita bisa dapat nama orang, tanggal lahir segala macem. Oke, ini banyak. Bahkan kalau lebih parah lagi kita bisa masuk ke sini loh, Play Store. Play Store. Oke. Masukin aja, kita cari aplikasi yang terkait dengan IKTP. Masukin IKTP aja di Play Store. Ini Play Store bisa diakses lewat web juga. Bahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kemendagri itu bikin aplikasi supaya kita bisa ngecek IKTP-nya orang. Kan seru banget ya. Jadi kita bisa masukin, nanti kita bisa dapat NIK. Ini data bohong ya. Tapi kalau kita download ya data benar yang dapat loh. Hati-hati aja. Kita bisa dapat data NIK dan sebagainya tadi bisa dapat. Oke. Konsekuensinya orang lain bisa jadi kita kan. Bayangkan kalau itu dipakai untuk pinjol. Mati lo langsung urusannya. Kejadian sih kayak gitu. Bisa nangis nih urusannya kalau udah kayak gituin. Jadi bisa dipakai pinjol lah. Bisa juga dipakai buat serah apa aja. Nah, kisah yang serunya lagi adalah gini. Eh, Orang yang normal kan nggak mau minjemin KTP-nya ke semua orang sembarangan kan, kopi. Ini kejadian, ini udah belasan tahun yang lalu kejadiannya, korbannya adalah mahasiswi BINUS. Ini korban beneran mahasiswi BINUS. Jadi kalau anak-anak muda seperti ini kan butuh eksis ya. Jadi semua temannya di allow, di approve. Jadi dia kelihatan punya teman banyak banget. Bayangkan ini mahasiswi BINUS. Informasi yang ada pada zaman dulu kala itu kan Facebook kan rada-rada parah juga ya. Jadi nama ada, nomor telepon kebuka, alamat ada, semuanya ada. Ini mahasiswi BINUS, ada informasi lebih lengkap daripada KTP dan ada foto dan video di situ. Dan udah gitu dia approve semua orang jadi temannya dia. Ini ada orang yang jadi temannya dia ngambil informasi tadi dan dia taruh di web yang lain. Orang nyangka itu webnya punya nih mahasiswi dong. Ditambahin satu kata-kata doang sih. Tarif. Itu berapa jam sesudah web itu naik, langsung telepon si mahasiswi itu bunyi kring. Pertanyaan simpel aja. Mbak, malam ini bisa nggak mbak? Gitu. Udah nangis lah tuh cewek.
gitu. Jadi bisa parah banget kejadiannya. Bahkan ini yang ngeri lagi ya. Ini tetangga sih, kita di rumah. Kebetulan saya rumahnya nggak di menengah ke atas sih, saya menengah ke bawah rumahnya. Jadi saya interaksi sama orang-orang biasa banget. Salah satunya adalah ini ibu, kita kasih duit buat jemput anak sih tiap hari. Soalnya kita kasihan, ya udahlah kita kasih duit buat jemput anak. Kalau anak saya sekolah, saya punya anak yang kelas 5 SD soalnya. Kalau sekolah dijemput nih sama ibu ini. Karena dia kekurangan uang, diiming-iming sama pinjol. Lu pinjam aja ke pinjol, gue butuh KTP lu, kakak apa segala macam. Dikasih itu ke orang tadi dengan catatan gini, nanti kalau dapat duit bagi dua ya duitnya, setengah buat lu, setengah buat saya. Lu bayangin ibu-ibu itu mau aja. Jadi pinjem duit setengah buat si maklar pinjol tadi, setengah buat ibu tadi. Tapi kan dia nggak sadar bahwa dia harus bayar uang semuanya. Kejadian, jangan khawatir kayak gituan. Parah. Gitu. Sok, silakan. Langsung. Pak Nono, Yes, pertanyaan lagi nih Pak. mangga. Ini Pak, ini Pak mungkin saran dari Pak Ono Hah? buat apa? eh, buat penyelenggara sistem elektronik Pak. Ya. Bagaimana supaya mereka lebih memperkuat perlindungan data pribadi para konsumen gitu. Kan sejauh ini kan juga bocor banyak juga dari mereka. Gitu. Iya, betul. Oke, jadi kalau kita sudah masuk ke dunia profesional di urusan cybersecurity, sebetulnya ada yang namanya audit. Audit cybersecurity itu ada standarnya yang harus dipenuhi, standarnya ISO 27001. Jadi ada standar seperti itu, ISO 27001, dan itu harus dipenuhi. Saya kasih lihat lah ininya ya, checklistnya lah kira-kira. Jadi saya akan masuk ke sudosu. Oke, saya akan coba ngasih lihat bentuk checklistnya ya. Bentuknya filenya file Excel kalau yang ini supaya gampang. Tapi bentuknya sebenarnya itu checklist. Oke, var data. Ini perpustakaan saya. Saya masuk ke perpustakaan saya. Ini buku-buku saya. Ini bukan di komputer ini, ada di komputer lain. Perpustakaan digital di rumah saya. Saya akan masuk ke cyber security. Teman-teman juga kalau pengen ngopi juga silakan aja. Cyber security ini dia. Di sini ada ISO 27001. Di sini ada bentuknya checklist. Oke. Jadi ini harus di audit dan checklistnya harus dipenuhin. Ini jumlahnya sekitar 113 checklist. Harus dipenuhin semua checklist tadi. Nih, harus dipenuhin nih. Oke. Dan ini biasanya ordernya bulanan. Dalam memenuhi checklist ini kadang-kadang kita harus nyerang ke situs yang kita pegang sendiri. Jadi kita serang situsnya, bisa jebol apa kagak. Jadi proses audit ini serius harus dikerjain. Sebetulnya Kominfo sudah mensyaratkan sih, sebenarnya ada peraturan dari Kominfo, semua situs yang memberikan layanan publik, istilah mereka tuh apa ya, penyelenggara sistem elektronik, PSE, penyelenggara sistem elektronik, kalau memberikan layanan publik harus diaudit ISO 27001-nya dan harus laporkan ke Kominfo. Cuman seringkali mereka auditnya abal-abal sih, itu aja yang jadi masalah. Jadi ini kayak ini policy untuk information security udah ada nggak? Apakah security policy eksis atau nggak? Apakah semua policy di approve manajemen nggak? Ada evidence untuk compliance nggak? Security rules and responsibility gimana segala macam ini ada. Ini jumlahnya 100 lebih harus dipenuhi sih sebenarnya. Jadi kalau mau serius, serius. Gitu ceritanya. Jadi syaratnya itu sih terutama. Itu yang pertama, yang kedua SDM. Kuatin SDM-nya kalau bisa dapat sertifikat macam-macam sih. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Smili. Ini gue nerangin kecepatan juga ya kali ya. Masih aman Pak. Sok, kayak naon deh. Lewat diskusi kita malam ini kita bisa usulkan Pak Ono jadi wamen Kominfo kan? Oh jangan, jangan. Hidup gue tadi susah, lu aja bikin susah hidup gue aja dong. Karena banyak masukan-masukan ya Pak. Jadi biarkan Ono jadi orang kacau sedikit lah. Kalau di siap, situ gue ngomongnya harus ini soalnya harus rapi, tertata dengan baik. Capek ah.
Enakan kayak gini, gua lulu kan bisa gua. Pak, izin Pak, ini agak ini Pak melenceng Pak ya. Ini kan kayak saya Pak, saya mengalami Pak Hmm, di Facebook itu seringkali saya di tag sama akun-akun yang nggak pernah saya ikutin ya. ataupun saya follow, Hmm, tapi mereka posting konten-konten yang nggak pantas Pak hmm, di posting gitu Pak misalnya. hmm. Nah, dan tips dari Bapak sendiri supaya saya ataupun masyarakat lain supaya bisa lepas ataupun bisa terhindar dari konten-konten begitu gimana Pak supaya nggak kena tag lagi gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Di Facebook, di YouTube, hampir semua media sosial sih mereka punya Iya. fasilitas untuk ngelaporin sih sebenarnya. Jadi kalau saran saya sih laporin aja. Ntar ya, coba gua praktekin. Bisa nggak ya gua praktekin ya? Coba gua cari konten ngaco aja ya, Facebook. Misalnya gue cari di Facebook yang ngaco ya. Ada search nggak ya? Gue jarang sih nyari. Tapi dulu gue nyari. Mana ya? Gue harus nyari. Aduh, logikanya dulu lah. Intinya saya nyari. Jadi ini kejadiannya waktu situs porno lagi dahsyat-dahsyatnya. Saya sering search pakai Facebook. Ada search nggak di sini ya? Manage section. Kok menu search-nya nggak ada, hilang ya menu search-nya. Jadi search, udah gitu dia punya fasilitas buat ngelaporin sih. Oke, coba saya cari. Report, eh, ting, Facebook, porno. Misalnya kayak gitu ya. Ada caranya sih. Report something, ada Facebook Help Center. Jadi ada buat fasilitas buat ngelaporin. How do I report inappropriate abuse listing? Nah, kayak gini ada caranya, dikasih tahu caranya gini. Jadi ada caranya kita bisa laporin. Ini sama aja mau YouTube apa dan sebagainya. Dan saya di YouTube dilaporin. Karena saya terlalu banyak bikin konten hacking. Dilaporin di YouTube. Jadi gua ditegur sama YouTube dan saya udah diancam sama YouTube saya akan di-delete. Nih jadi channel ini Ono Center ini akan di-delete sama YouTube sih. Karena saya udah terlalu banyak konten hackingnya gitu. Parah. Jadi saran saya laporin aja. Ya, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung beliau bisa bergabung dengan kita. Ini rada OOT dikit ya. Rada out Ya, topic. Segera ngasih tahu aja nih. Kita sekarang lagi eksperimen 4G 5G sendiri, bikin sendiri sih. Gitu. Parah ya. Jadi kita berhasil bikin 4G 5G saya kebetulan kan posisi kampus di Tangerang Selatan. Jadi Institut Teknologi Tangerang Selatan. Terus teman-teman Kominfo Tangerang Selatan minta tolong, "No, ajarin dong 4G 5G." Terus saya bilang gini, kalau cuma beli alat mah garing lah, gue juga males kalau beli alat. Mau nggak anak-anak itu diajarin? Mereka mau. Jadi saya ajarin ini, saya kasih lihat sedikit lah barangnya ya. Biar pada panas lu pada. Kita pakai ini nih di 210. Ini makhluknya. Ini makhluknya harganya sekitar 10-15 juta. Cara berpikirnya kira-kira gini lah. Sebagian besar dari alat yang dipakai di 3G 4G sebagian besar bentuknya software. Dan softwarenya itu open, kebuka, kita bisa download, kita bisa compile, kita bisa bikin. Ada hardware sedikit yang harus kita punya. Ini contohnya ini. Ada banyak sih tipe hardwarenya. Salah satu yang kita pakai yang B210 ini. Harganya sekitar 10-15 juta. Dan ini bisa jalan 4G dan 5G. Oke, sekarang bandingin. Jadi alatnya cuma kayak gini. Oke, 10-15 juta, tambah komputer harganya 4 juta, tambahin kalau pakai amplifier tuh harganya sekitar 10 juta lagi. Jadi total berapa tuh? 30 juta ya. Mungkin tambah antena lagi 2 juta, 3 juta lagi. Jadi nggak sampai 40 juta jadi satu BTS sama sentral teleponnya 4G, 5G. Yang dipakai sama operator harganya sekitar 1-2 M. Satu unit kayak gini 1-2 M. Bayangin kita harganya sekitar 10% dari operator. Makanya kalau kita bisa bikin sendiri dan Tangsel rencananya kita mau bikin 4G 5G buat
jaringan buat masyarakat di Tangsel sih. Kira-kira kayak gitu. Ini masih dalam proses ya. Mereka belum launching, kalau kalau berhasil pengennya launching tahun depan ini kalau bisa gitu ceritanya. Ini bocoran dikit lah buat lu pada. Biar seru aja ceritanya. Agak-agak melanggar hukum sih, tapi kita lagi proses perjuangan ke Kominfo supaya rakyat bisa bikin sendiri 4G 5G-nya. Karena nggak susah juga sih bikin gituan. Wah, keren juga nih, Pak. Keren. Itu ilmunya semua free, kebuka. Nih gue kasih lihat lagi lah biar lu pada panas lagi nih. Semua Waduh. ilmunya free, silakan masuk ke sini. Ono Center, lah. Sini ya, Ono Center, wiki. Masukin kata kuncinya 5G aja. Ini langsung, ini bukunya. Lagi kita tulis sih, bukunya belum selesai. Ini bukunya ada di sini. Ini cara bikinnya ya. Bisa, cara bikinnya mana nih? Ini ada di bawah nih cara bikinnya. Ntar kebawahin lagi ya. Kebutuhan hardware. Ini hardware, masih hardware. Nah ini cara bikinnya. Ini adalah Open 5GS, itu sentral telepon 5G-nya. Jadi cara bikinnya, cara compile-nya dikasih tahu nih cara compile-nya. Ini cara bikin langsung. Oke. Ini saya copy paste aja di chat ya, biar pada nafsu sedikit lah. Jadi targetnya kita nggak beli sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah. Kalau buru-buru ya ke pasar beli ya. Kalau nggak buru-buru kita bisa bikin sih sebenarnya. Gitu. Sorry, rada keluar jalur. Ya, Pak, izin Pak. Nggak Yes. berasa kita udah 1 jam nih Bang ya, program kita. Iya. Saking asiknya dulu. Paparan Bapak tadi tuh. Bentuknya ngobrol bukan paparan ya. Mudah-mudahan Iya, ketangkep. Pak, izin Pak, mungkin kita supaya ini Pak closing statement dari Bapak Pak sifatnya yang lebih luas gitu Pak, supaya lagi-lagi masyarakat supaya lebih aware lagi Pak soal perlindungan data pribadi. Apa kira-kira pesan-pesan dari Bapak dan Oh, pesan. Ginilah. Jangan pernah menganggap sepele tentang data pribadi yang kita punya. Jangan dianggap sepele, jangan taruh sembarangan, jangan dibuang sembarangan. Karena itu adalah nyawa sih sebenarnya. Apalagi di dunia internet. Kalau sampai itu lepas, ya jujur, aparat juga susah buat ngelindungin kita. Karena orang lain bisa jadi kita. Orang lain bisa nyaru jadi ono, gitu kan kacau. Jadi saran saya, hati-hati dengan data pribadi, lindungi itu dengan baik. Kalau punya kesulitan atau apa-apa, silakan ngobrol sama kita. Sama saya kan ada di Twitter tadi, ada email segala macam, silakan komunikasi. Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga bersedia bantu lah. Soalnya ini fatal banget. Dan saya hampir tiap hari dapat keluh kesah orang-orang yang datanya kecuri, ketipu dan sebagainya. Ya kasihan banget sih. Tapi ya mau diapain? Ono tangannya cuma 2 susah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa kerjasama supaya rakyat Indonesia ini bisa lebih kuat lah. Gitu. Memang penipu ini kadang-kadang kurang ajar sih. Tapi ya dunia seperti itu ternyata. Tidak semua orang baik di dunia itu ternyata. Tapi terima kasih banyak buat Pak Iqbal sama teman-teman di Polri sama teman-teman wartawan ini, terima kasih banyak buat kesempatannya, luar biasa banget. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa saya kebuka banget, silahkan kalau ada apa-apa Pak Iqbal. Thank you, terima kasih banyak. Siap, Pak. ya Pak Iqbal mungkin ada mau disampaikan Pak? Nah, cukup. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita. Iya, saya welcome lah, kapan aja silahkan. Siap. Ya, Pak Ono, terima kasih Pak. Aduh, ini kita dapat pemahaman baru Pak tentang pentingnya perlindungan data pribadi dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa terus aware Pak ya. Iya. Untuk selalu memastikan data pribadi kita aman gitu. Iya. Dan PDP itu Terima kasih, undang-undangnya Pak. nggak bisa nangkep hacker. Oh siap Pak. Kembali diingatkan Pak ya, nggak bisa nangkep hacker Pak. Oh ini. Kayaknya nggak bisa kita tulis di pernyataannya nih. Itu bisa jadi viral Bang. Nanti Bang. Bisa viral ini. Enggak loh, kalau ngomongnya gini, hacker ditangkapnya pakai undang-undang ITE.
informasi transaksi elektronik bisa nangkep hacker. PDP-nya nggak bisa. Jadi tetap ketangkap sih hackernya, cuman bukan pakai PDP, pakai yang lain gitu. Soalnya menterinya politisi sih Pak. Kalau menterinya pakar teknologi mungkin. Ya, jangan ditulis lah. Kasihan menterinya ntar. Hidupnya udah susah dia. Ya, Pak. Ya, Pak Ono, atur nuhun Pak. Sami-sami nuhun pisan. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, Semoga sama-sama. Terima kasih semuanya.